Firman Kudus Kebangunan Pagi, Ministry Firman dan Penyaluran Allah bagi Ekonomi Allah. Selamat pagi saudara-saudari, kita kembali ke berita yang ke-6 mengenai penyaluran Allah Tritunggal dalam Ministry Yohanes hari yang ke-6. Dasar ayat Alkitab diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 27 dan Wahyu 21 ayat 9 sampai 10. Potongan dari 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Wahyu 21 ayat 9 sampai 10. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menikmati persekutuan hayat kekal melalui tinggal di dalam Tuhan dan berjalan di dalam terang, kita berada di bawah pengajaran dari pengurapan ilahi. Anak-anak Allah juga dihasilkan untuk diajar oleh pengurapan ilahi. Pengurapan itu bisa dianggap semacam diminyaki. Banyak mesin perlu diminyaki. Jika tidak diminyaki, mesin itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya, mesin itu akan berisik. Kadang-kala kita sebagai orang-orang Kristen berisik, baik kepada istri kita, atau suami kita, atau kepada para penatua, atau kepada para saudara. Ini berarti kita kekurangan pengurapan. Kita perlu diminyaki. Haleluya. Kita memiliki sumber minyak karena pengurapan ada di dalam kita. Sepanjang waktu pengurapan itu mengurapi kita. Ini sekali lagi adalah penyaluran hayat. Pengurapan ini mengajar kita, meminyaki kita, dan mengatur kita setiap waktu. Ini adalah penyaluran hayat. Saudara-saudari, kita dilahirkan bukan hanya dari orang tua kita, tetapi juga dari Allah dengan benih ilahi. Benih ilahi ini adalah hayat kekal Allah. Dengan kebajikan, kelahiran, dan benih ini kita dapat mempraktikkan keadil benaran ilahi. Kita dapat mempraktikkan kasih ilahi. Dan kita dapat mengalahkan dunia, maut, dosa, iblis, dan berhala. Dalam bahasa rohani, kebajikan berarti energi hayat. Kita dapat mengalahkan hal-hal negatif karena kita memiliki hayat yang memberi energi. Pemberian energi ini adalah penyaluran hayat. Saudara-saudari, gereja adalah tuaian dengan buah sulung sebagai ekspresi hayat. Tuaian adalah pengumpulan semua hasil bumi dari ladang. Ini menandakan kematangan hayat dan kekayaan hayat melalui penyaluran hayat. Kita juga menjadi mempelai perempuan anak domba sebagai pertambahan dan kepuasannya. Dalam Yohanes 3, Kristus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan sebagai pertambahannya. Dalam Wahyu 19, gereja sebagai istri telah mempersiapkan diri bagi pernikahan anak domba, bagi kepuasannya. Pada akhirnya akan ada perampungan ultima dari penyaluran Allah Tritunggal ke dalam manusia. Ini akan menjadi Yerusalem baru, kota kudus, tabernakel Allah, mempelai perempuan dan istri anak domba. Sebagai ekspresi yang rampung dari Allah Tritunggal. Entitas korporat semacam itu dibangun dengan sifat Allah Bapa yang ditandai oleh emas, kebangkitan Allah Putra yang mengalahkan maut, yang membagikan hayat, yang ditandai oleh mutiara, dan pekerjaan transformasi Allah Roh yang ditandai oleh batu-batu permata. Saudara-saudari, Yerusalem baru sebagai ekspresi yang rampung dari Allah Tritunggal disuplai dan dirawat oleh Allah Tritunggal. Allah sebagai Bapa adalah sumbernya, Roh itu sebagai air hayat adalah alirannya, dan Putra sebagai pohon hayat adalah suplai hayat. Dalam Wahyu 22, satu sungai air hidup mengalir dari tahta Allah. Di dalam sungai ini tumbuh pohon hayat. Ini adalah pandangan yang jelas tentang Allah Tritunggal dalam penyalurannya.
Bapa sebagai sumber berada di atas tahta bersama anak domba, karena Dia adalah Allah penebus, Allah anak domba. Dari Allah penebus ini mengalir sungai yang melambangkan roh itu. Dalam aliran sungai air hayat, anak domba menjadi pohon hayat. Sungai penyalur hayat mengelilingi seluruh kota itu, sewaktu sungai itu mengalir ke bawah dari tahta Allah anak domba dan aliran spiral. Pengaliran ini adalah penyaluran Allah Tritunggal ke dalam umat pilihannya sebagai hayat dan suplai hayat dalam kepenuhan untuk kekekalan. Puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudari, kita melihat di dalam ministry Yohanes, baik dalam Injil Yohanes dan juga surat-surat kiriman Yohanes dan juga di dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Kita melihat dari semua tulisan-tulisan ini ada penyaluran Allah kepada umatnya. Kiranya kita semua hari demi hari boleh menikmati penyaluran Allah ke dalam kita, sehingga kita semua semakin menikmati Allah, semakin diubahkan dan semakin dibangunkan menjadi Yerusalem yang baru untuk ekspresi korporat Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menikmati pengurapan untuk menggarapkan dirimu semakin banyak dan kadar ilahimu ke dalam kami. Sehingga kami boleh diubah serupamu dan akhirnya menjadi ekspresi ultima Allah, menjadi Yerusalem yang baru, yang adalah perampungan ekonomimu. Terima kasih Tuhan, biarlah hari demi hari kami boleh menikmati penyaluran hayat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.